S3, jujur aja deh. Hai, anak baru. Sapa Wia? Kamisa bingung, apakah kedua senior itu menyapa dirinya? Kamisa malah tengok-tengok kanan kiri. Iya, kamu. Maba yang paling mencuri perhatian duo gagah penguasa kampus ini. Kata Wia lagi lalu duduk di samping kanan Kamisa sementara Cynthia duduk di samping kirinya. Jadilah Kamisa diapit oleh kedua seniornya itu. Hai, Kak. Kamisa membalas sapaan dengan segan. Siapa tadi nama kamu? Kami lupa. Tanya Wia lagi. Kamisa, Kak. Oh, Hamisa ya? Apa motivasi kamu pilih kampus ini? Kamu tahu kan kalau ini adalah kampus swasta favorit dan orang-orang yang bisa sekolah di sini tuh bukan orang sembarangan. Sinisme mulai menyerang. Kamisa harus tetap tenang. Kamisa tak ingin terkesan lemah, tapi tentu saja ia juga tak ingin terkesan songong. Menghadapi dua kakak tingkat yang baru dikenal memang harus pintar-pintar menjaga sikap. Salah-salah, nanti bisa dijadikan public enemy dan itu akan jadi salah satu faktor yang membuat malas untuk ngampus. Kampus ini dipilihkan sama. Kamisa sejenak diam. Sebaiknya aku bilang aja kalau aku udah punya pacar. Biar mereka nggak berpikir kalau aku akan berusaha jadi cewek caper di kampus ini. Orang tua kamu ya? BTW, orang tua kamu kerja di mana? Atau punya usaha apa? Desak Wia. Bukan, Kak. Aku udah nggak punya orang tua. Oh, sorry. Kami nggak tahu. Nggak apa-apa, Kak. Tadi kamu belum selesai bicara, kok bisa kamu kuliah di sini? Sorry kami kepo soal ini, karena kamu emang cukup menarik perhatian kami. Desak Sintir kali ini. Kampus ini rekomendasi dari pacar, Kak. Hora, udah punya pacar rupanya. Kabar buruk dong buat si Gala sama si Max. Ucap Wia. Pacar? Yakinkan Sintir. Iya, yang biayain juga pacarku. Alhamdulillah. Wah, beruntung banget ya kamu punya pacar yang royal begitu. Tapi ngomong-ngomong nih, pacar apa pacar? Atau jangan-jangan pacar, Kak? Pacarku atlet basket profesional, dia mau yang terbaik buatku. Seluruh honornya sebagai atlet dia persembahkan buat kuliahku. Kamisa semakin percaya diri. Berharap Donald, kata Wia mempertanyakan. kamu pikir? Cynthia kembali tersenyum sinis. Ini sih wajib aku unjuk diri kalau aku ini pacarnya Kak Raven. Kalau perlu aku tegasin sekalian kalau aku ini istri sahnya seorang Ravendra. Batin Kamisa jadi kesal. Semoga kamu nggak lagi delulu ya. Kamisa. Ejek Wia, delulu adalah istilah untuk perilaku delusional atau kata lain dari halu. Enggak, Kak. Aku nggak halu. Dari kejauhan, mata alang galaksi menangkap momen Kamisa disamperi oleh Cynthia dan Wia. Tentu saja Gala tak akan tinggal diam melihat itu semua. PST, Sin. Si Gala datang. Ingatkan Wia ketika melihat Gala semakin dekat menghampiri. Cynthia menoleh dan melihat Gala memang sudah ada di belakangnya. Kalian boleh gangguin maba lain kecuali Hamisa. Tegas Gala. Wia takut sekaligus luluh. Gala begitu protektif seperti seorang bodyguard pelindung Kamisa. Gak gangguin kok,
Cuma nanya-nanya aja, mana tahu dia jadi besti kami. Kata Cynthia dengan santainya. Gala melirik ke arah Hamisa. Sebenarnya Hamisa ingin mengadu, tapi itu bukan sikap yang bijak. Jika Hamisa mengadu pasti dia akan semakin dipandang jijik oleh para kating songong itu. Enggak kok, Kak. Gak ada yang gangguin aku. Ucap Hamisa. Gala senang karena Hamisa mau bicara padanya. Apakah ini akan jadi sejarah baru? Seorang galaksi akan lulu dengan seorang maba. Canda Wia. Gala memicingkan mata ke arah Wia sehingga Wia terdiam dan menunduk takut. Jangan duduk di sini, ikut aku. Ajak Gala pada Hamisa. Tapi mereka nggak mengganggu, Kak. Tapi tolong beritahu sama Kak Wia dan Kak Cynthia kalau pacarku memang seorang atlet basket profesional. Pinta Hamisa. Loh, Gala udah kenal juga sama maba ini? Tanya Wia. Ya, aku dan Kak Gala udah cukup saling kenal. Akui Hamisa. Wah, pantas saja. Benar begitu, Gel? Tanya Cynthia pada Gala. Ya, pacarnya itu seorang atlet. Saat ini bermain untuk Jakarta Knight. Gala memperjelas. What? Jakarta Knight? Serius? Aku sama Sin pernah nonton pertandingan mereka beberapa kali. Kami punya idola di sana. Siapa si atlet yang dimaksud? Jangan bilang kalau kamu pacarnya. Ravendra. Tegas Hamisa. Wia semakin terbeliak. Cynthia juga semakin iri dan sempat syak berat saat mendengar nama Raven disebut. Makasih. Ucap Hamisa saat berjalan bersama Gala di koridor menuju ke lorong loker. Gak akan ada yang berani ganggu kamu di sini. Tenang aja. Kata Gala. Apa aku kelihatan berusaha mencuri perhatian? Gak juga. Kamu mencuri perhatian secara alami. Apa itu? Mencuri perhatian secara alami? Jawaban Gala membuat Hamisa merasa tergelitik. Sadarlah, kamu itu menarik, Hamisa. Sayangnya aku punya kesalahan fatal terhadap kamu. Pasti sulit mendapatkan maaf dari kamu. Hamisa tidak tahu. Memang benar kalau Gala adalah tersangka utama yang telah membuat sang bunda pergi untuk selamanya. Tapi sampai kapan Hamisa akan memendam marah itu? Toh, dimaafkan atau tidak dimaafkan, mendiang Wimala tetap tak akan pernah bisa kembali, tak akan pula bisa mengubah keadaan. Hamisa melamun sendiri di balkon kamar. Baru beberapa saat menikmati lamunan, ia melihat Raven pulang dan baru saja memarkir mobil di carport. Hamisa mulai memikirkan untuk mengatakan kalau Gala juga merupakan mahasiswa di kampus barunya sebelum Raven tahu sendiri karena nanti pasti Hamisa tak bisa pura-pura tidak tahu. Nyambut suami gak boleh muram, harus cantik cerah ceria. Ucapnya lalu pergi menghadap cermin sebelum turun ke lantai bawah untuk menyambut kepulangan Raven. Selain menyisir dan merapikan rambut dengan jari jemarinya, Hamisa juga mengulas lip tint tipis-tipis agar bibirnya cerah menggoda. Bukankah di hadapan suami seorang istri memang harus selalu cantik? Itulah yang dipikirkan oleh Hamisa, tapi ia tak ingin dicap genit dan menggoda. Hei, bawa apa itu? Sapa Hamisa dari arah tangga pada Raven yang baru masuk lewat pintu utama. Cemilan, buat kamu. Wah, asyik. Hamisa meraih oleh-oleh dari Raven dengan penuh sukacita. Ada banyak jenis makanan ringan yang dikemas dengan cantik. Karaf beli ini dari mana? Sengaja pergi ke outletnya? Tanya Hamisa sambil mengecek satu persatu makanan itu. Itu dapat free, mereka baru buka outlet baru dekat markas Jakarta Knight. Wah, nanti nggak perlu repot order via ojek online atau pergi ke outletnya langsung. Kalau pengen, tinggal nitip aja ke Kak Raf. Suka? Banget, Kak. Ya udah, ambilin kakak minum. Pinta Raven. Siap. Hamisa menaruh oleh-oleh dari Raven di meja, lalu ia pergi ke pantry untuk membawakan minuman pesanan Raven. Tak lama ia kembali duduk bersama Raven. Nih, Kak.
Thanks. Menunggu Waven selesai minum, Hamisa sedang mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengatakan soal Gala. Sekarang aja. Jangan ditunda-tunda. Batin Kamisa dan dia sudah yakin. Kak. Aku mau bilang sesuatu. Tapi tolong Kak Raf jangan sampai membuat keputusan dadakan atau berubah pikiran setelah dengar apa yang mau aku sampaikan ini. Waven menyimak Hamisa. Ada apa kira-kira? Waven merasa kalau yang akan dibicarakan oleh istrinya adalah sesuatu yang sangat serius. Duh, please, natapnya jangan kayak gitu. Mau cerita jadi segan tahu nggak? Protes Kamisa yang tak tahan melihat tatap mata serius Waven. Kamu mau bicara soal apa? Sesuatu yang serius kan? Ya bisa dibilang serius. Ya udah, katakanlah. Ini soal galaksi. Kenapa? Dia ganggu kamu lagi? Raut wajah Waven tampak agak marah. Enggak kok, dia nggak ganggu, tapi dia. Kenapa? Ternyata dia juga kuliah di kampusku. S3, kebablasan. Please jangan berpikir buat ngebatalin kuliahku di sana, Kak. Aku jamin, keberadaan dia di kampus yang sama nggak akan mengganggu konsentrasi belajarku. Aku akan fokus pada studi aku dan aku akan selalu berusaha menganggap dia sebagai orang asing. Waven kelihatan tidak suka, tapi Kamisa terlanjur terdaftar di kampus itu. Terlalu egois kalau Waven membatalkan status Kamisa lalu memintanya untuk menunda kuliah 1 tahun lagi. Kak, tolong percaya ke aku. Mari kita bangun hubungan yang jauh dari salah paham. Aku janji, apapun yang terjadi, aku akan selalu menjaga kepercayaan Kak Raf. Aku janji. Hamisa memohon. Waven menghargai usaha Kamisa untuk meyakinkan dirinya. Lagi pula Kamisa memang selalu berusaha menurut dan menjalankan peran istri dengan sebaik-baiknya. Berat sih, ngebiarin kamu ada di kandang orang berbahaya kayak dia. Bukan cuma soal dia sudah menghilangkan nyawa Bunda Wim, tapi ini juga soal sikap dia yang seperti berusaha buat mendekati kamu untuk maksud yang lain. Aku nggak peduli. Aku nggak peduli dengan hal itu, Kak. Walaupun ada 1000 kumbang yang coba-coba ngejar aku akan selalu menjaga diri aku khusus buat kamu. Aku janji. Untuk waktu yang cukup lama, Waven tidak menunjukkan respon positif. Dia hanya memikirkan bagaimana kalau Kamisa kenapa-napa, bagaimana kalau Kamisa terbiasa bersama dengan Gala. Bagaimana kalau, Waven sulit untuk tetap berpikir positif. Kak, ayo dong, yakinkan aku kalau kakak percaya sama aku. Kak, please. Kamisa sampai memohon. Dia beringsut mendekat pada Waven sehingga ia bisa memohon sambil bermanja. Tubuh mungilnya bahkan menelusup liar ke dalam tubuh besar Waven. Tahu-tahu sudah mepet terus sampai mengambil tempat untuk duduk di pangkuan Waven. Ngapain ini? Waven sok kaget, padahal senang. Aku tuh takut kakak berpikir buat mengajukan surat resign ke universitasku. Cuma gara-gara di sana ada galaksi. Terus mau nggak mau aku harus nunggu 1 tahun lagi. Aku nggak mau. Ucap Kamisa dengan gaya memelas yang sempurna sehingga termohon tak tahan untuk tidak mengabulkan permohonannya. Kakak percaya kamu nggak akan nakal. Tapi gimana dengan cowok-cowok brengsek di luar san? STD! Kamisa meletakkan telunjuknya di bibir Waven agar Waven tak beralasan lagi. Sentuhan kecil saja semakin memancing Waven untuk membebaskan hasratnya berkeliaran di dalam diri. Akan aku umumkan dengan bangga pada calon pengganggu kalau aku ini udah ada pemiliknya dan itu kamu. Ucap Kamisa. Kata-kata, tatap mata dan gesturnya menunjukkan kalau saat ini ia pun sengaja memancing Waven. Waven mana bisa tahan menganggurkan si kecil mungil menggemaskan yang saat ini sedang ada di pangkuannya. Lantas ia melancarkan sebuah ciuman yang membuat hasrat-hasrat terpendam itu bersambut dan tercurahkan. Seperti biasa, kalau sudah terjadi pembicaraan yang agak bertentangan, maka mereka akan saling meredamkan suasana tegang dengan sentuhan-sentuhan nakal yang menggiring mereka pada sebuah pertautan. Micha!
Bisik Raven sambil sesekali melumat daun telinga Hamisa sehingga ia bergelinjang seakan bergoyang-goyang di atas pangkuan Raven. Ah, Kak! Kamu tahu titik lemahku. Please, jangan begitu. Protes Kamisa dengan suara desah yang manja. Kali ini kakak nggak bisa tahan. Bisik Raven lagi, terjangan nafsu menggebrak-gebrak pertahanan dirinya. Tapi, Kak, jangan bohong. Kamu juga sebenarnya mau kan? Merasa tak diawasi oleh siapapun, tangan Raven masuk menyusup ke dalam pakaian Kamisa dan semuanya terjadi. Kak, kenapa? Kakak nggak bisa tahan lagi. Apa kamu mau nolak? Sentuhan halus dan langsung ke intinya membuat Kamisa tak kuasa untuk protes. Dalam sekejap mata semua yang sudah mereka coba pertahankan akhirnya jebol juga. Duh, ada apa dengan Kak Raf? Ada apa denganku? Apakah ini dosa? Saya tak ingin melepaskan diri. Buka! Titah Raven lalu mencoba melepaskan pakaian yang Kamisa pakai. Buka! Kamisa bingung. Iya, buka. Di sini. Raven melihat ke sekitar. Ah iya, saking larutnya, Raven sampai baru sadar kalau saat ini mereka ada di ruang tamu. Gak di kamar aja. Tanya Kamisa, pertanyaan polos tapi nakal sehingga membuat Raven gas mengangkutnya ke lantai atas, tepatnya ke dalam kamar milik Raven. Tapi, Kak. STT, diam. Jangan protes. Tapi kita kan udah nikah dan udah boleh. Kak, kamu yang mulai tadi, kamu harus tanggung jawab. Kak. Raven berguling ke sisi tubuh kaku Kamisa yang baru saja ia nikmati barusan. Dia tampak puas dan bahagia sementara Kamisa. Dia tercengang, matanya hampir tak bisa berkedip. Perasaan hati tak karu-karuan benar-benar definisi cengo yang sesungguhnya. Apa yang terjadi barusan? Kenapa cepat sekali? Kenapa terjadi begitu saja? Lalu Kamisa mengusap bagian inti dari dirinya, basah dan dibanjiri oleh air kehidupan. Apakah ini nyata? Atau mimpi? Kalau mimpi, kapan mimpi basah ini akan berakhir? Kenapa? Kaget? Atau menikmati? Raven semakin nakal. Setelah berbuat, dia lanjut mendekap tubuh mungil itu dan memenjaranya seakan tak akan dibebaskan. Barusan kita. Kamisa benar-benar speechless. Ya. Jawab Raven, sama sekali tak menjawab pertanyaan Kamisa. Kenapa bisa? Jadi ini bukan mimpi. Au, tapi sakitnya nyata banget. Kamisa meringis. Saat semuanya terjadi, dia memang seperti terbius, dan sekarang efek bius itu seakan hilang dan semuanya mulai terasa. Sorry, kakak tahu pasti sakit, karena ada sesuatu yang... Raven berbisik lagi, mengatakan sebaris kalimat yang agak vulgar tepat ke telinga istrinya. Terus sekarang gimana? Gimana kalau kakek sama nenek tahu? Sesalkan Kamisa. Emangnya kamu mau kasih tahu mereka? Gimana coba cara ngasih taunya? Raven malah terus menggoda. Iya kak. Terus. Kamisa sampai gagu dan begitu sulit untuk menuntaskan pembicaraannya. Terus apa, sayang? Terus sekarang aku udah nggak perawan lagi? Bukan itu maksudnya. Aku, barusan. Jadi? Ya bener, kamu emang udah nggak perawan lagi. Suami kamu sendiri yang merenggut keperawanan kamu barusan. Segala rasa takut mulai bergumul di dalam hati Kamisa. Dia akui, semuanya memang terasa nikmat sampai membuat lupa daratan, tapi setelahnya, Kamisa menyadari kalau ia telah melanggar janji sebelum ia berusia 19 tahun. Padahal ia bahkan belum genap 18 di tahun ini. Raven memperhatikan. Gak ada yang salah kan? Gak ada sih, tapi sekarang aku lagi mikirin, gimana kalau nanti aku hamil? Raven malah tertawa,
Ketakutan Kamisa ia anggap sebagai sesuatu yang lucu. Malah ketawa sih. Gimana kalau aku hamil, Kak? Ya udah nggak apa-apa, kamu hamil berarti kita akan segera punya bayi. Kak Raf! Kamisa memukul-mukul dada Waven karena kesal. Kamisa sudah serius tapi Waven terus bercanda.